Pernah interview di Traveloka tapi nggak lolos? Aku pengen bagi pengalaman lolos seleksi Traveloka. Nonton videonya sampai habis ya. Tapi jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi kalian bisa tahu kalau aku upload video baru. Hai, balik lagi di channel Sansan Bukan Wawa. Hari ini aku akan sharing mengenai pengalaman aku lolos seleksi interview Traveloka. Jadi, waktu tahun lalu aku tuh kerja di Traveloka. Kan, sekarang sih aku udah resign, aku udah gak kerja di Traveloka. Nah, aku pengen cerita waktu tahun lalu itu ceritanya gimana sih sampai lolos dan kerja di sana gitu ya. Nah, ceritanya dimulai dari tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni 2019 itu aku lagi liburan. Dan itu lagi lebaran, itu hari lebaran hari pertama. Lagi liburan, terus aku iseng liat LinkedIn gitu ya. Mungkin sekilas buat yang belum tahu LinkedIn. LinkedIn itu adalah sosial media platform gitu ya, yang kayak Facebook, Instagram, tapi khusus untuk profesional. Jadi kalau kalian yang masih kerja gitu di company, di corporate kayak gitu ya, sebenarnya nggak terbuka, nggak cuman hanya untuk yang udah kerja aja, mau yang udah berusaha kayak yang lagi kerja atau yang belum kerja masih mahasiswa juga boleh banget. Cuman emang dia fokus banget untuk yang hal berhubungan dengan profesional gitu, bukan personal kayak Instagram, Facebook kayak gitu. Nah, aku sebenarnya udah lumayan lama gitu ya join di LinkedIn, tapi juga nggak aktif gimana gitu. Tapi aku sering lihat lah, kadang banyak yang influencer di LinkedIn sharing ini itu, jadi lumayan lah nambah knowledge gitu ya. Dan ada info-info menarik kayak webinar kayak gitu. Nah terus pada saat itu juga banyak banget lowongan-lowongan pekerjaan yang sering diposting gitu ya. Nah aku di situ tertarik sama satu posisi dari Traveloka, yaitu Business Analyst Teknologi. Aku tuh kerja di bidang IT gitu kan. Jadi aku tuh udah kerja sekitar waktu itu 12 tahun kerja di bidang IT gitu ya. Nah, Business Analyst Teknologi juga emang berhubungan sama IT. Dan itu campuran kerjaan kayak teknis sama functional gitu. Which is aku seneng sama kerjaan yang berhubungan kayak gitu. Aku iseng apply, terus ya udah di situ sih seminggu lebih nggak ada kabar, nggak ada email. Tapi ada email setelah aku kirim lewat LinkedIn gitu ya aplikasinya. Itu dapat informasi kalau aplikasi udah masuk. Jadi ditunggu aja kayak gitu. Itu begitu doang sih emailnya. Terus udah gitu, aku akhirnya dapat email tanggal 12 Juni. Tanggal 12 Juni 2019 aku dapat email dari Travelokanya bilang kalau misalnya aku tuh lagi di review nih sekarang. Jadi kayak ngasih info gitu lah. Ngasih info kalau aku sekarang lagi diproses gitu. Proses aplikasi rekrutmennya gitu. Dan akhirnya dapat email lagi invitation untuk online test dari HackerRank gitu. Nah, HackerRank itu adalah kayak third party yang nyediain kayak soal-soal, dan dia kerjasama sama company-company kayak ya salah satunya Traveloka gitu. Nah aku jadi tinggal masuk ke HackerRank gitu ya, online aku ngerjain tesnya. Udah gitu nanti hasilnya akan dikirim ke tim Traveloka buat di review kayak gitu. Tapi biasanya dari HackerRank juga ada seleksi kayak umum lah, oh lolos gitu, secara mereka punya uji jawabannya juga kan gitu. Nah terus akhirnya aku ngambilnya sih tanggal 13 Juni, dan tesnya sekitar 90 menit. Tapi aku nggak habisin, aku sekitar 1 jam nyelesain tesnya. Dan tesnya tuh sekitar 13 soal, 10 yang logika gitu, kayak logika matematika gitu. Terus udah gitu yang 3 soalnya query kayak query database gitu, SQL language gitu. Yang logika sih kayaknya kalau nggak salah seingat aku pilihan berganda ya, jadi ada benar-benar pilihan berganda, jadi ada ABC-nya gitu. Tapi nggak langsung tahu ini benar apa enggak kayak gitu deh, jadi isi aja udah gitu. Kalau yang query-nya itu aku typing, bener-bener query language-nya, script-nya aku typing di situ. Dan kayak platformnya misalnya pakai Oracle atau pakai MySQL, itu ada pilihannya gitu. Aku pilih apa, udah gitu aku ketik soal apa jawabannya gitu kan. Udah gitu nanti bisa kelihatan tuh itu bener apa enggak, hasilnya sama lah gitu, sesuai yang mereka inginkan gitu sama kunci jawaban. Nah dari 3 tuh aku lupa deh 1 apa 2 yang bener, sisanya yang lain aku tetap usahain gitu, buat isi gitu. Udah selesai, aku submit, udah. Abis dari situ dapat email lagi dari HackerRank, thank you katanya udah ngisi gitu ya tesnya, dan udah masuk juga gitu kan. Udah gitu aja, itu dari HackerRank. Nah terus itu kan tanggal 13 Juni aku ambil tesnya.
Nah terus tanggal 14 Juninya besokannya langsung aku ditelepon sama tim HR-nya Traveloka, minta waktu untuk ngomong, dan itu pas jam istirahat juga. Jadi aku ngobrol 1 jaman ya kan, dia ngasih info kalau misalnya aku lolos gitu kan online testnya. Itu aku udah seneng lah, minimal online testnya udah lolos lah gitu kan. Dia interview, ngajak ngobrolnya sih ringan-ringan aja. Pertama kayak kenapa pengen resign kayak gitu, sekarang di sini kerjanya kayak gimana kayak gitu. Terus udah gitu kenapa sih tertarik ke Traveloka, udah gitu juga ringan-ringan gitu. Akhirnya terus dia pertama pasti pakai bahasa Indonesia, abis gitu dia nanya pakai bahasa Inggris gitu ya, tapi pas di akhir-akhir pakai bahasa Indonesia lagi gitu. Dan itu tergantung dari rekruternya, tapi rata-rata sih setahu aku pasti pakai bahasa Inggris, akan ada bahasa Inggrisnya gitu. Sama nanya expected salary, jadi dia langsung tuh di awal ngomong kayaknya bisa kesini, bisa segini, oke nggak gitu. Jadi dia nggak pengen kayak buang waktu aku, nggak pengen buang waktu dia juga. Kalau ternyata dia kasih sekian nih range-nya, terus akunya misalnya emang nggak akan mau ngambil kalau range-nya segitu, kan ya udah, jadi nggak buang waktu interviewer gitu loh. Ini kan kita belum interview sama end user kan gitu, ini baru sama HR. Jadi di situ aku ngerasa range-nya oke, ya udah aku bilang oke, ya udah kalau gitu aku lanjutin ya, kata dari tim HR-nya. Itu cuma 1 orang sih. Oke, udah beres nih tanggal 14 interview. Berapa jam kemudian aku dapat email lagi, invitation interview tanggal 21 gitu. Jadi minggu depannya interview, 2 interview langsung dalam 1 hari, dan itu beda gedung gitu. Nah dari situ ada nih nama-namanya, dia kasih tahu nama interviewernya. Itu bagus banget. Jadi aku ngerasa apa ya namanya, alur proses interview gitu, semuanya tuh dari awal kirim CV di LinkedIn, ada online test gitu kan, sama jadwal interview itu kayak rapih banget. Itu yang aku senang, jadi kayak makin semangat gitu. Nah itu tanggal 21 Juni, tahu siapanya aja, udah gitu di gedung mana kayak gitu, jam berapa, udah. Jadi aku say oke gitu. Itu aku langsung ambil cuti gitu. Jadi tanggal 21 Juni aku cuti, udah gitu udah deh aku siap interview gitu kan. Nah interview jam 3 sore sama jam 4 sore. Jam 3 sama jam 4 sore karena beda gedung gitu kan, walaupun sebenarnya interviewnya kayak 45 menit, makanya ngasih waktu buat aku jalan gitu. Tapi gedungnya emang gak jauh-jauh banget sih, cuman ya gak sebelahan banget juga gitu. Untungnya sih gak hujan ya. Nah terus udah gitu aku kepoin nih gitu profil interviewer aku. Itu kayak tips yang aku kasih di video pertama aku, tips-tips interview. Kalian bisa cek aja, nanti aku kasih di link deskripsinya ya. Aku kepoin tuh, oh siapa sih orangnya, berapa lama kerja di Traveloka gitu kan, terus sebelumnya kerja di mana. Jadi minimal kayak aku kayak nggak kaget lah gitu ketemu sama orangnya. Nah di interview pertama itu 1 orang, interview kedua ada 2 orang. Interview pertama itu teknis, interview kedua itu lebih ke bisnis. Jadi di interview pertama itu aku teknis, dan dia cowok gitu ya. Aku udah hadir, udah gitu on time, dia juga on time. Udah gitu udah langsung masuk, terus udah itu masuk ke ruangan, ngobrol dikit sebentar lah, paling cuma kayak 5-10 menit. Pengen tahu kenapa resign gitu. Udah gitu akhirnya dia bilang ya udah kita mulai aja, ini teknis. Jadi dia akan kasih soal. Habis itu aku harus nulis jawabannya di papan tulis gitu, di whiteboard gitu ya, pakai spidol. Aku rada nggak expect sih sebenarnya. Aku tahu katanya kalau misalnya di Traveloka tuh akan dikasih real case gitu kan, tapi nggak nyangka juga akan dites teknis kayak gitu. Aku pikir kan online testnya udah teknis nih, ternyata pas lagi interview yang pertama teknis juga gitu kan. Jadi akhirnya ya udah deh coba aja gitu kan. Dikasih soalnya soal yang harus jawab dengan dalam bentuk algoritma gitu. Aku tuh udah lama banget gak berhubungan sama algoritma. Biasa aku kerja berhubungan sama database, jadi kayak berusaha inget-inget gitu kan. Ya udah, dia juga nggak yang nongkrongin gimana sih, relax aja. Udah aku coba bikin aja kan, tulis jawabannya, algoritmanya di papan tulis. Terus dia sempet yang kayak, kalau kayak gini case-nya gimana? Oh iya, terus aku benerin kayak gitu. Kalau kayak gini mana? Benerin sampai akhirnya dia ngeliat, ya udah oke. Tapi ternyata nggak selesai. Itu nggak cuman sampai situ aja gitu loh pertanyaan interviewnya. Dia terus nanya, gimana caranya kalau misalnya ini lama? Ya kan, misalnya kalau misalnya ini lama, kamu bisa optimasinya gimana? Aku kayak rada diam bentar, freeze gitu, kayak gimana ya, maksudnya apa sih, kayak nggak nyangka juga gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, coba aja improvisasi
ngasih ide gini gitu kan, challenge lagi, kasih ide gini, terus akhirnya ya udah ide kayak gini, ya udah coba gimana bikin lagi algoritmanya gitu kan. Aku bikin lagi, terus ya udah mau coba nanya lagi, tapi dia ngerasa takutnya waktunya udah nggak cukup buat aku jalan ke gedung kedua gitu ya, buat aku interview yang kedua. Jadi dia bilang ya udah sampai sini aja interviewnya, thank you, aku salamin gitu kan, terima kasih untuk waktunya kayak gitu. Udah aku langsung cepet-cepet jalan ke gedung kedua. Ke gedung kedua udah itu aku udah masuk ke ruangan interview gitu ya, aku nunggu di situ. Kan di situ sebenarnya aku taunya ada 2 interviewer ya, nggak taunya cuma ada 1 yang datang gitu. Ya udah nggak apa-apa kan, aku malah mikir kayak ya udah better lah gitu, cuma 1 daripada 2 kan berasa kayak di sidang banget ya. Jadi cuma 1 udah, dan dia juga pertama ngajak ngobrol ringan gitu kan, kenapa pengen resign, kenapa tertarik posisi ini di Traveloka kayak gitu. Terus udah itu dia kasih tuh use case, kasih kalau misalnya ada problem kayak gini, ini kira-kira kamu bakal solusinya kayak gimana dari secara bisnis, bikin flow-nya di papan tulis. Terus mungkin aku agak relate sama kerjaan aku yang sebelumnya, yang pada saat itu aku masih kerja. Jadi aku biasa bikin modelnya kayak gitu, aku bikin kayak gitu. Tapi kayaknya mungkin mereka biasa bikin beda, jadi kayak akhirnya adaptasi di situlah, diskusi, dan akhirnya aku nyesuain gaya modelingnya kayak yang mereka biasa bikin. Bikin di challenge ini, challenge itu. Kalau misalnya kayak gini ada resiko apa, gini itu. Kalau kayak gini misalnya, terus resikonya kayak gini, kamu ada ide apa solusinya, jadi kayak di challenge kayak gitu. Itu 1 jam, dan menurut aku sangat-sangat berguna buat aku, kayak pengalaman gitu ya. Oh, model interview kayak gini ada nih, baru kali ini pertama kalinya aku interview model kayak gitu. Itu jadi kayak seneng banget dapet experience kayak gitu. Udah aku juga say thank you sama interviewernya, udah deh aku pulang gitu. Itu tanggal 21 Juni ya, 21 Juni pas interview. Nah terus udah itu kan seminggu setelahnya aku juga belum dapet info apa-apa. Aduh kayak deg-degan aja mikir lolos gak ya gitu kan. Ya udahlah, aku sempet telepon tuh kayaknya tanggal 28-nya aku, karena aku kan punya standar kadang kayak gini 1 minggu aja lah buat nanya, jangan kayak 3 hari abis dari interview langsung nanya ada kabar nggak gitu kan. Aku nanya tanggal 28 apa tanggal 29 gitu, aku nanya ke tim HR-nya, aku punya nomornya kan. Aku nanya gimana, ada kabar nggak, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa sih, cuma kayak pengen tahu info aja. Dia bilang katanya iya nih lagi masih di follow up katanya, karena waktu kemarin ada yang nggak masuk gitu dan lagi sibuk gitu. Oh ya udah oke. Jadi setelah aku telepon ke tim HR-nya itu ya, kira-kira kayak 2 hari itu baru dapet telepon lagi buat bilang kalau aku diterima. Itu tuh aku seneng banget. Aku diterima, terus udah gitu dia bilang nanti dia akan email offer letternya sama medical plan gitu. Dan itu aku seneng banget pas lihat kayak oh oke, ternyata kayak agak lebih dari ekspektasi aku gitu kan, karena setelah di total sama transport udah gitu kayak ada tunjangan apa gitu-gitu, ada dat makan, itu informasinya dia tulis juga gitu. Seneng banget. Udah gitu untuk medical plan-nya juga detail banget, ngomongin kayak untuk rawat jalan kayak gimana dapetnya, jatahnya berapa setahun. Udah gitu rawat inapnya kayak gimana modelnya. Udah itu kayak misalnya kalau misalnya melahirkan dapetnya berapa kayak gitu. Itu semua detail banget, itu aku seneng banget. Terus akhirnya ya udah dari situ aku masih ada beberapa pertanyaan. Aku tanya lewat email gitu kan, beberapa pertanyaan. Ada yang dijawab langsung hari itu, ada yang belum gitu kan. Jadi jawabnya besokannya tanggal 2 Juli itu. Nah tanggal 2 Juli itu aku dapet jawabannya, dan udah karena aku udah ngerasa udah puas gitu kan, aku ngobrol sama keluarga gimana nih ambil rundingan lah gitu ya. Akhirnya ya udah oke gitu kan, kayaknya semuanya kelihatan oke, dan akhirnya kita memutuskan untuk ambil gitu. Dan akhirnya di hari yang sama aku submit resign itu tanggal 2 Juli. Dan karena aku ada notice periodnya 2 bulan gitu ya, jadi dari itu kan Juli ya, bulan Juli, bulan Agustus, jadi bulan September aku baru join gitu. Nah tapi emang di tahun yang sama aku resign juga. Itu aku ada cerita lain lah, tapi intinya sih aku udah lolos probation, tapi karena udah dapet offering di perusahaan internasional, jadi akhirnya aku ambil. Makanya aku cuma 3 bulan di Traveloka gitu. Tapi secara garis besar pengalaman kerja di Traveloka tuh bener-bener menarik banget. Ini aku share beberapa cerita ya. Jadi pada saat aku join Traveloka di hari pertama,
itu ada yang namanya onboarding gitu istilahnya. Di perusahaan-perusahaan internasional itu common banget namanya onboarding. Aku tuh baru pertama kali gitu ya kerja di perusahaan yang ada model-model kayak gitu, jadi kayak experience banget gitu, seneng banget, kayak apaan sih onboarding, ngapain sih gitu kan. Probation kan taunya gitu, tapi kayak formal ada onboarding gitu kayak baru kali ini. Onboardingnya itu sebenarnya dibilang 2 hari gitu ya, setengah hari di hari pertama, setengah hari di hari kedua. Setengah hari di hari pertama kumpulin gitu ya di satu ruangan gede, dan model startup banget, emang yang duduknya tuh kayak di apa ya, undukan tangga gitu, terus ada kayak bantal-bantalnya, di bagian depan ada beanbag kayak gitu kan, dan ada proyektor, semua udah ke install tinggal, pokoknya udah enak lah gitu ya, infrastruktur udah ke apply bagus banget. Udah aku masuk gitu kan, minum juga semua disediain, ibaratnya minum gak cuma kayak aqua doang, itu kalau saya mau minum kopi apa semua ada, di semua lantai ada gitu. Aku tuh kerjanya di lantai 10, Wisma 77 tower 2 gitu. Semua di semua lantai itu ada yang namanya kayak buat bikin kopi gitu, mesin buat bikin kopi gitu ada, tapi aku emang gak suka kopi juga sih, jadi gak terlalu pakai, karena kalau misalnya ada Milo aja paling gitu. Teh juga ada, udah gitu aqua juga ada gitu ya. Udah, nah akhirnya aku masuk, terus diceritain gitu kan tentang Traveloka. Udah gitu apa ya, banyak lah sesi-sesinya gitu, sesi-sesi dari kayak dari HR juga, udah gitu kayak code of conduct gitu tuh yang penting gitu kan. Terus kalau misalnya kayak berhubungan dengan security gitu. Terus kayak di hari pertama kan aku dapat laptop gitu ya, itu gimana prosedurnya, semuanya tuh rapi banget. Terus udah gitu yang menyenangkan itu adalah hari pertama tuh dapat kayak box gitu ya. Boxnya itu aku udah kemana lah gitu. Boxnya itu isinya dapat kayak tempat minum gitu ya, mungkin kalau ada gambarnya ntar aku taruh ya di sini. Jadi kayak ada botol minum, buku agenda, pulpen, sama kaos nih. Makanya aku tuh pakai kaos Traveloka ini itu, jadi pakai kaos Traveloka. Jadi ini satu-satunya kaos Traveloka yang aku punya gitu, karena kan emang cuma sebentar juga di sana gitu kan. Nah terus udah itu sebetulnya aku tuh pas lagi di bulan ketiga aku tuh ada outing, cuman karena aku kan waktu itu lagi proses ya gitu kan, pindah ke yang company berikutnya, jadi aku nggak ikutan gitu. Itu sayang banget tuh, ke Bali sebenarnya. Nah terus udah gitu aku akhirnya di hari pertama kayak gitu ya kan, udah gitu aku proses buat ngambil laptop gitu ya ke tim IT-nya, dapat laptop, tasnya, mouse, segala macam. Udah gitu aku juga dikenalin lah gitu ke teman-teman aku gitu, ke tim aku, ke bos aku kayak gitu kan. Nah oh ya, yang menarik ya dari Traveloka itu muda-muda semua, muda-muda dan pinter-pinter. Jadi kayak aku tuh yang berasa tua sendiri gitu kan. Udah gitu mereka tuh yang muda-muda dan pinter-pinter, cekatan gitu loh, pokoknya aktif, cepet gitu, nggak lama-lama lah, pokoknya segalanya tuh serba cepet. Itu pengalaman di onboarding hari pertama. Udah itu di akhir setelah lunch itu kan aku ke lantai 10, aku udah tunjukin meja aku di mana gitu ya. Sebenarnya mejanya bisa di mana, tapi ya dikasih tahu di sini aja gitu kan. Udah, terus udah itu diajakin gitu kan ke tempat pantry, di mana di situ ada box makan siang gitu kan, yang kalau misalnya aku mau makan bisa ngambil dari situ. Di setiap lantai itu ada, dan cateringnya tiap bulan beda-beda gitu, jadi biar nggak bosan ya kan. Dan kan Traveloka tuh nggak cuma di gedung itu doang ya, aku kan di Wisma 77 tower 2, ada lagi di gedung lain itu juga sama, semuanya kayak gitu, pokoknya setiap lantai sistemnya seperti itu. Dan yang menariknya kayak kalau misalnya kalian mau sarapan pagi-pagi nih gitu ya, sarapan tuh disiapin ya, tapi bukan sarapan yang berat-berat ya, sarapannya tuh kayak cornflakes gitu loh. Udah gitu ada misalnya susu kayak gitu. Udah tuh ada buah juga, dari pagi tuh udah ada buah, kalian bisa makan buah. Jadi pokoknya enak banget deh gitu, seneng banget kerja di situ. Terus udah gitu itu hari pertama. Ya udah aku familiarin sama aplikasi-aplikasi yang aku perlu tahu. Udah itu sama laptop juga kan, setting-setting, kenalan sama yang di tim aku kayak gitu. Udah gitu sama bos aku juga ceritain segala macam kerja. Udah itu sampai jam 6 tuh udah aku pulang ya kan.
persiapan kartu-kartu itu juga di hari pertama kayak kartu akses segala macam. Udah gitu di hari kedua onboarding lagi lanjutan gitu. Nah yang di hari kedua yang aku inget tuh itu adalah ada sharing dari senior gitu yang udah berapa lama di Traveloka. Awalnya dari masih junior, terus dia naik sampai akhirnya dia sekarang udah lebih tinggi gitu kan, udah jadi manajer dan udah punya anak buah. Jadi dia cerita gitu ya. Ibaratnya cerita itu kan jadi kayak motivasi ya buat kita kan, kalau misalnya ada jenjang karir loh di Traveloka ya kan, menjanjikan lah gitu. Jadi aku seneng banget. Udah gitu paling lanjut udah gitu lanjut kerja gitu ya di naik ke lantai 10 lagi, aku kerja lagi gitu kan, dan masih baru kan jadi kayak masih belajarin. Terus apalagi aku cerita hal menarik yang selama aku kerja di sana ya, karena kan aku baru kali ini gitu ya kerja di perusahaan yang sebesar itu. Kayak aku ceritakan ada onboarding, terus kayak makan disediain, sarapan, makan siang, minum juga nggak cuma aqua doang gitu kan. Udah gitu laptop langsung dari hari pertama udah disiapin, udah ada laptopnya baru loh gitu, udah gitu bagus lah kalau menurut aku spek laptopnya. Terus udah gitu semuanya berhubungan sama meeting nih ya, kayak buat kalau misalnya kita mau meeting, mau booking ruangan, itu aplikasinya juga udah terintegrasi sama ruangan, bagus banget. Jadi kayak gampang banget nih kalau misalnya kita mau meeting. Dan di Traveloka itu sangat-sangat sering meetingnya tuh meeting setengah jam doang, satu jam tuh udah lama gitu. Jadi yang reguler tuh yang kayak 1,5 jam doang. Nah meeting setengah jam itu tinggal cari nih ruangan mana yang kosong gitu, ruangan yang kita kira-kira secukupnya kita, misalnya 3-4 orang atau 2 orang, atau kalau banyak kayak gitu. Jadi semuanya tuh udah udah rapi banget, infrastrukturnya udah rapi, terintegrasi, jadi enak banget buat kita melakukan pekerjaan kita lah gitu. Itu dari sisi kalau misalnya aplikasi buat meeting gitu ya. Terus apalagi ya, segala-galanya tuh di cloud. Jadi kalau misalnya kayak nyimpen data tuh jarang banget nyimpen data di laptop. Semua dokumen-dokumen rata-rata kita kayak taruhnya di cloud kayak gitu. Jadi sebenarnya enak banget lah kita bisa kerja di rumah gitu. Kalau misalnya misalnya lagi sakit atau nggak masuk gitu, kita bisa tetap kerja di rumah. Misalnya sakit-sakit yang mungkin nggak perlu ke dokter gitu ya, tapi kalau misalnya masih ada kerjaan, bisa kerja juga di rumah karena semuanya tuh udah rapi gitu loh. Kita bisa pakai VPN gitu, itu memungkinkan banget. Makanya sekarang kalau misalnya kayak keadaan COVID kayak gini, itu Traveloka sih udah ready banget gitu, infrastrukturnya nggak perlu pusing gitu. Itu sih yang kesan yang aku dapet ya selama kerja di Traveloka. Terus kayaknya yang pengen aku share kayak desain ruangannya itu semuanya tuh unik dan kayak modern kayak gitu, khas startup banget. Ruangan-ruangan yang kayak banyak beanbagnya itu banyak banget ruangannya gitu, dan semuanya rapi yang kayak aku cerita ya, dari proses interview apply interview gitu kan, udah itu ada online test, udah gitu ada kayak interview sama end user kayak gitu, sampai akhirnya dapat offer letter. Semuanya tuh rapi banget gitu, terstruktur lah gitu. Jadi aku senang. Udah gitu waktu itu aku sempat ngalamin kayak ada sakit gitu ya, dan ada modal kayak reimburse gitu. Itu juga cepet banget, dan ada prosedurnya, itu tanggal berapa kayak gitu, semua informasinya ada di kayak internal portalnya gitu. Jadi emang semuanya tuh rapi. Jadi aku seneng banget gitu sama yang rapi-rapi kayak gitu ya. Terus perusahaannya juga gede gitu kan, anak orang-orangnya juga baik-baik, ramah-ramah, masih muda, energik gitu kan, cepet gitu loh. Yang kayak bayangin meeting setengah jam doang, dan tuntas gitu, dapat conclusion, dapat solusi gitu minimal, nggak yang kayak setengah jam terus ngapain aja gitu kan, nggak dapat apa-apa lah, kayak berasa sebentar banget, tapi itu cukup gitu loh. Jadi kerjanya efektif banget. Itu yang makanya aku senang kerja di Traveloka gitu, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat gitu ya buat kalian yang punya pengalaman coba interview gitu kan tapi nggak lolos. Mungkin ini bisa berguna juga buat kalian, kasih tips gitu. Oke? Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian lewat sosial media. Oke ya, bye bye.